Masjid Ukhuwah Islamiyah Al-Azhar, Ketua Takmir dan seluruh rombongan dan hadirin semua, Bapak Ibu, Saudara, adik-adik, semua yang saya doakan rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan berbicara, walaupun sudah masuk ke malam yang kedua, mereview. Barangkali banyak adik-adik seperti saya dulu tidak paham bagaimana mempersiapkan diri masuk Ramadan. Apalagi budaya kita masih diuri-uri oleh orang-orang tertentu atau pejabat di suatu daerah. Saya menonton televisi, diselenggarakan acara padusan. Orang rame-rame masuk kolam, pakaiannya hanya kemben, auratnya tampak, tapi menyongsong Ramadan, ajaran Islam yang kita cintai. Saya sudah kirim kabar pada teman-teman di kota itu, mari advokasi, persiapan Ramadan bukan seperti itu, bukan malah membuat diri seseorang membuka aurat rame-rame, karena dibariskan ada lebih dari 20 pasangan. Mari kita kaji apa yang harus kita persiapkan walaupun kita sudah masuk ke malam yang kedua. Yang pertama adalah taubat nasuha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Saya ambil yang pendek saja. Diteruskan sendiri nanti, dibuka di aplikasi Quran di HP masing-masing. Quran surah At-Tahrim ayat 8. Saya yakin pemuda-muda yang saya cintai mempunyai aplikasi Al-Quran di HP-nya masing-masing. Jadi kita diminta oleh Allah sebagai orang-orang yang mukmin untuk taubat nasuha. Taubat nasuha, salah satu protokolnya atau 3 protokolnya yang kita kenal adalah 1, menyesali apa yang telah kita berbuat dosa. Yang kedua, kita berjanji pada Allah ketika taubat itu tidak akan mengulangi lagi apa yang kita lakukan sebagai dosa, khususnya dosa besar. Yang ketiga, menutup amal-amal yang sudah kita lakukan, yaitu dosa itu, dengan amal-amal soleh. Bagaimana di surah Al-Furqan ayat 70, nanti dibuka juga aplikasinya. Orang yang berdosa banyak sekali, deretannya dari ayat lain atau ayat di atasnya. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Rumus taubat nasuha yang ketiga tadi ialah menutup seluruh amalan yang dosa tadi dengan amal-amal soleh. Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Percuma saja kalau setelah taubat masih melakukan dosa dan tidak menyesali serta menyetop amalan-amalan yang tidak berguna itu atau bahkan merusak diri kita sendiri. Di negeri kita, jamaah rahimakumullah, timbul syariat baru. Kira-kira lahirnya belum sampai 10 tahun. Setiap orang ketika masuk Ramadan memberikan pesan WA atau video WA atau disertai musik atau tidak, mohon maaf lahir batin untuk memasuki bulan Ramadan. Apakah itu ada syariatnya? Mari kita lihat, ternyata ada. Tapi hadis sangat palsu, made in Indonesia. Beredarnya tidak pakai bahasa Arab, langsung saja seperti hadis yang asli. Rasulullah suatu hari naik mimbar, kemudian mengatakan amin 3 kali di setiap tangga yang dilewatinya. Kemudian para sahabat terkesima karena tidak ada satupun orang yang berdoa. Setelah selesai sholat Jumat, di situ dikurung ya, ada hadis ada kurungannya, kurung sholat Jumat. Para sahabat bertanya, mengapa ya Rasulullah engkau mengatakan amin sampai 3 kali? Kata hadis wak ini, Rasulullah menjawab, datang kepadaku malaikat Jibril dan berbisik. Jadi ada berbisiknya, di hadis yang asli enggak ada berbisiknya. Berbisik mengatakan,
abaikan saja amalan Ramadan bagi orang-orang yang tidak melakukan 3 amalan ini. 1, tidak meminta maaf pada kedua orang tuanya. 2, tidak meminta maaf kepada istri atau suaminya. Yang ketiga, tidak minta maaf pada lingkungan terdekatnya. Nah, ini hoaks sekali, jangan diikuti karena mendasarkan amalan syariah Islam, berdasarkan hadis yang palsu, tentu akan tertolak. Ya, jadi adik-adik nggak usah nge-share lagi. Fokus pada dirinya, taubat nasuha. Karena yang asli berbunyi begini. Malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata, katanya begini, Arghoma anfu abdin au ba'uda adroka fi Ramadana walam yufarlah. Itu amin yang pertama. Malaikat Jibril berkata, dan itu doa, celakalah orang yang sudah masuk Ramadan, keluar Ramadan tidak diampuni oleh Allah. Itu yang betul, yang sahih. Ya. Rasulullah mengatakan, amin. Jadi ada 3, tapi karena ini kulsum, kuliah 10 menit kata Pak Ketua Takmir. Jadi saya singkat 1 saya dulu untuk mendasari mengapa harus taubat nasuha menjelang Ramadan. Karena kita takut sekali sudah masuk Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Mengapa? Pasti banyak. Salah satu yang patut kita teliti masing-masing adalah niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, la hijrata ba'dal fathi, walakin niyatun wa jihadun. Tidak ada lagi hijrah setelah terbukanya Makkah di tahun ke-8 Hijriah atau tahun 8 setelah Rasulullah bertempat tinggal di Madinah. Tapi yang tersisa adalah 2. Jadi 2 ini pasti sulit sampai disebut oleh Rasulullah. Yaitu niat. Yang kedua adalah jihad. Betul sekali, Semarang itu kota mayoritas beragama Islam, tapi jihadnya lemah. Maka tidak ada masjid di Jalan Pemuda kecuali memang yang menghadap ke Kauman. Tidak ada masjid yang di Sriwijaya, Jalan Sriwijaya, kecuali masuk-masuk kampung. Tidak ada masjid yang di Jalan Mataram, harus masuk kampung. Tidak ada masjid yang di Jalan Gajah Mada, kecuali masuk kampung. Saya pernah terjebak salat maghrib hampir saja akhir. Karena apa? Karena tidak menemukan masjid. Ketika saya sampai di Tamrin, masuk ke Masjid Pertamina, seorang satpam dengan tegas mengatakan, tidak boleh salat maghrib di sini. Masih masa Covid, Masya Allah, tahun 22. Ya. Nah, alhamdulillah setelah ada pergantian pemimpin di sana, masjidnya bebas. Setiap kali saya melewati Jalan Tamrin, kalau saya ke pentok urusan sholat, saya mampir dan dipersilahkan dengan ramah tamah. Alhamdulillah. Jadi jamaah rahimakumullah, khususnya adik-adik, stop mulai sekarang share-share amalan yang tidak berdasar. Apalagi berdasar pada hadis maudhu' jidan, mungkin ini ditambahi jidan ya, karena ini sangat luar biasa palsunya yang dibuat di Indonesia atau made in Indonesia. Mari kita fokus dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, misalnya astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali pagi dan 100 kali petang. Kemudian kalau di masa puasa, khususnya 10 hari terakhir, Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengatakan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, atau tanpa karim ya, ada 2 redaksi. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya. Kita ingin seluruh Ramadan ini amal-amal kita beda dengan yang lain. Kalau yang lain itu untuk Ibnu Adam dilipatkan 10 sampai 700 kali. Khusus untuk puasa, as-saumuli wa ana ajzibihi. Siam itu untukku Allah
Dan Allah lah, akulah yang akan memberi pahala. Jadi rahasia. Kalau kita gabung dengan surah Az-Zumar ayat 10, dahsyat lagi itu. Karena kita puasa itu termasuk orang-orang yang sabar. Terakhir 1 menit, karena ini sudah hampir habis waktunya. Tadi 20:11, berarti kalau 10 menitnya tinggal 1 menit. Jamaah rahmatullah, mengapa puasa sekarang diminati oleh seluruh dunia? Yang meneliti bukan orang Islam. Ternyata manfaat puasa itu hebat sekali. Bahkan sekarang sudah dilakukan satu penelitian ini tertinggi derajatnya karena riset yang dikelola ini menggunakan metode khusus tertentu, yaitu 10 hari puasa penuh untuk mengobati satu penyakit. Alhamdulillah, deretan penyakit yang diobati ini banyak sekali. Antara lain obesitas, jelas ya. Gangguan metabolisme. Metabolisme itu usaha tubuh untuk mengelola dirinya sendiri secara otomatis. Masuk makanan, dicerna tubuh, dicacah-cacah kecil menjadi mikronutrien, diserap di usus, diedarkan seluruh tubuh menjadi zat makanan untuk memasak. Makanan itu menjadi energi di titik intinya sel ya, yaitu mitokondria. Di dalam sel, mitokondria itu adalah satu pabrik energi disebut begitu. Nah itu otomatis semua, alhamdulillah ya, kita nggak perlu ngurus, kita hanya berucap alhamdulillahirabbil alamin. Nah puasa ini dengan hanya 10 hari total puasa, artinya bukan intermittent fasting, berhasil mengobati berbagai macam penyakit termasuk hipertensi, termasuk diabetes mellitus atau kencing manis dan lain penyakit. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum, semangat puasa, niat yang tulus, terus beribadah yang penting-penting karena pahalanya sangat luar biasa. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.